Bang, kalau mau list dipakai buat kerja PP 60 km jaraknya. Buat nggak Bang? Terima kasih. Jadi untuk spare part memang teman-teman ya agak sedikit sulit lah. Karena kan ini juga motor. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi sebelumnya saya akan infokan dulu ya teman-teman ya. Jadi motor listrik ini baru saja kita cuci nih. Menggunakan cuci touchless ya. Jadi dia nggak lagi digosok-gosok. Beneran nggak digosok. Kalau kulihat tadi ya, paling ada sedikit-sedikit dia kasih kuas lah. Tapi teman-teman ya, setelah saya lihat ini udah baru kering ya, baru aja saya ini masih ada nih. Jadi cuci touchless itu sebenarnya teman-temannya kita itu harus detail. Kalau nggak detail pastinya ada bekas yang nggak kena semprot ya, itulah teman-temannya jadinya seperti itu, masih ada kotor kayak gitu ya. Ya memang cara waktu dia efisiensi banget karena nggak sampai 15 menit tadi udah selesai teman-teman ya. Jadi memang kalau untuk mempersingkat waktu itu yang menjadi pilihan kita, cuci motor touchless. Tapi kalau untuk kebersihan mungkin masih bersih yang gosok ya, karena kalau semakin detail itu semakin bersih. Ini tadi juga sempat di kitnya ya teman-teman ya. Nah di kitnya itu dengan cara semprot, dia nyemprot pakai kompresor terus langsung dilap. Tapi emang kalau saya lihat ya, kalau di kamera nggak nampak banget ya, dia ini nggak rata teman-teman. Nih ini kit nih, dia kasih kitnya ya atau pengkilapnya lah ya. Tapi di sini lihat nih masih kotor kayak gitu kan. Tapi it's okay lah, masih worth it. Dengan harga 15.000 kita mendapatkan motor yang cukup bersih dan juga lebih cepat. Karena tadi kan mau ngonten, jadi aku cuciin dulu nih, cari yang lebih cepat, dapatlah tempat yang touchless. Itu bisa menghemat waktu kita teman-teman. Nah sekarang kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di video-video saya sebelumnya, di video Yadia T9. Nih ada komentar nih, komponen motor listrik waktunya terbatas, tidak tahan lama, mudah rusak. Jika rusak nggak bisa diakali, harus ganti satu set, biayanya mahal. Motor listrik jika rusak mesinnya dan baterainya mahal, cukup repot di jalan. Jadi ini ada benarnya, ada juga nggak bisa kita menyalahkan juga ya komentar ini teman-teman. Sebenarnya iya, kalau misalnya ini kan motor listrik ini belum banyak banget merek-merek part yang menyediakan suku cadangnya teman-teman ya, seperti Win dan lain-lain itu belum menyediakan suku cadang dari Yadia T9 ataupun motor-motor listrik lainnya. Mungkin sekelas Pacific itu juga belum ada imitasinya ya, atau belum ada replikanya teman-teman. Itu yang menjadi kendala kita pengguna motor listrik. Jadi teman-teman, kalau kemarin itu kan saya mengeluhkan shock breakernya bocor teman-teman ya. Kebenaran belum sempat saya mendatangi bengkel. Ini tadi udah dicuci bersih teman-teman, nggak ada nih, nggak ada lagi. Tadi udah dicuci, tapi pasti ini akan keluar lagi nih, olinya akan keluar lagi karena kan ini hanya dibersihkan bukan diperbaiki teman-teman. Beda kalau misalnya diperbaiki dan dicuci, pasti nggak ada lagi oli yang keluar. Jadi untuk spare part memang teman-teman ya agak sedikit sulit lah, karena kan ini juga motor merek baru ya, dia baru masuk ke Indonesia. Tapi kalau di Cina ya dia ini penjualannya nomor 1 teman-teman ya. Mungkin sudah banyak sekali spare part yang disediakan oleh produsen motor listrik ini. Kemarin juga saya cerita ya, untuk shock breakernya ini seal olinya itu susah. Di bengkel resminya aja kita harus nyinden dari pusat, tapi bukan hanya seal, tapi harus ganti satu set shock breaker ini. Bayangkan kalau harganya berapa, itu sudah mungkin jutaan ya teman-teman ya untuk satu set dari shock breaker ini. Ini ada juga nih yang berkomentar, motor bensin jarak tempuhnya Jakarta Bali kuat powernya karena sistem energinya magnetik. Motor listrik powernya terbatas, baterai. Logikanya kendaraan listrik terbatas jarak tempuhnya dan nggak ada generator magnetik. Justru motor bensin merubah tenaga gerak mekanik jadi listrik. Dari generator magnetnya sanggup menempuh jarak 500 km jika bensinnya fully. 500 km teman-teman ya. Nggak tahu nih yang disebutkan bisa menempuh jarak 500 km itu motor apa. Kali isi full bisa menempuh 500 km. Mungkin itu tankinya besar banget teman-teman ya. Karena kan kalau misalnya motor-motor biasa teman-teman itu palingan ratus lah ya, berapa ratus. Ini sampai 500 km. Memang mesin bensin itu bisa mengubah dari mekanis ke listrik atau energi listrik, yaitu melalui generator. Benar banget, itu nggak salah teman-teman ya. Tapi kalau ini motor listrik langsung memproduksi energi listrik, menjadikannya tenaga. Dia nggak merubah lagi dari mekanis ke listrik teman-teman. Jadi dia langsung dari sini nih, dari sini diputarnya ya, karena dia menggunakan dari BLDC ya. Ini kalau motornya ini velgnya itu adalah mesinnya, di dalamnya ada mesinnya atau dinamonya yang langsung muter. Jadi dia nggak ada lagi drivetrain atau penghubung dari mesin ke roda. Jadi dia langsung berputar di sini teman-teman. Tuh kalau sistem motor listrik ya. Ini dengan teknologi seperti ini. Beda cerita motor-motor listrik yang menggunakan bel itu ada juga teman-teman ya. Seperti di Alfa itu ada yang pakai bel, ada juga hub, dia itu penghubung. Kalau dia di AT9 ini langsung teman-teman ya, dia di BLDC-nya ini motor listriknya langsung memutarkan yang menjadi sekaligus velg dan juga nempel di rodanya ini teman-teman.
Nah, ini bisa dilihat ya, kalau motor listrik, kalau di Yadea ini untuk nomor mesinnya nih, 2000 watt. Jadi ini untuk energinya itu sebesar 2000 watt, teman-teman. Ini nomor mesinnya ada di sini nih. Jadi mesinnya di sini. Nah, ini ada komentar yang cukup seru ya. Dia berbagi pengalaman dari Kak Mei Kamil. Pengalaman kita sih cuman bukan motor listrik tapi sepeda listrik, dari tagihan listrik 50.000 itu menjadi 90 sampai 125.000. Enggak tiap bulan. Kesiapan negara kita belum siap untuk motor listrik. Harus ada depot-depot pengisian aki tiap 50 sampai 100 km. Part susah didapat, harus online. Contoh cari ban saja susah banget. Ini di tingkat kota Madia, apalagi kabupaten pelosoknya, apalagi pakai jarak jauh, dorong di jalan tempat 7 kabupaten. Kecuali kekuatan aki bisa tahan 200 sampai 600 km baru sempurna. Kalau bisa 1000 km kekuatan dayanya. 1000 km. Nah, untuk menjawabnya teman-teman ya, dari tagihannya 50.000 sampai 90 sampai 125.000 untuk motor listrik. Ini malahan dia untuk sepeda listrik, teman-teman ya. Mungkin lah ya, kenaikan dari 50 sampai 90 sampai 100.000. Itu mungkin kenaikan di 100%. Tapi kalau saya kemarin dulu itu sebelum menggunakan motor listrik, saya di rumah itu menghabiskan sekitar 300.000 per bulan. Setelah menggunakan motor listrik, ini bisa di 350.000. Saya itu 2 kali ngisi. Pertama 200.000, terus pas habis lagi saya isi 200.000. Itu nggak tahu kapan habisnya, pokoknya kalau misalnya habis saya isi 200.000. Jadi saya hitung kalau per bulan 400.000 nggak habis langsung teman-teman ya, tapi bisa dipakai di bulan berikutnya. Nah, kalau untuk motor listrik 50.000 sampai 125.000 mungkin boros banget ya kalau saya nilai teman-teman ya. Kenapa ini lebih hemat? Nggak tahu juga ya, kita mungkin pemakaian masing-masing lah ya. Tapi terima kasih kakak yang sudah berbagi pengalaman. Berapa harga ganti baterai bang kalau tidak sewa? Sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Motor ini nggak pakai sewa. Memang ada tuh motor-motor listrik yang menggunakan sistem sewa. Tapi ini nggak. Ini kita ngecas sendiri teman-teman ya. Jadi ngecas sendiri di rumah, baterainya nggak sewa. Tapi garansinya selama 2 tahun. Ini baterainya sudah diklaim garansi teman-teman ya. Klaim garansi sebelum 2 tahun sudah saya klaim. Meskipun untuk range-nya itu masih standar lah ya. 80 sampai 90 km itu masih. Nah, justru setelah saya klaim, dia malahan untuk range-nya berkurang teman-teman ya. Sekarang ini paling mentok di 70 km aja kita udah lemes. Kalau dulu itu sampai di atas 80 masih oke banget. Bang, kalau abang Gojek cas di Alfamart kira-kira berapa duit ya? Kalau ngecas di Alfamart itu harganya saya nggak tahu. Tapi ini kan pastinya negosiasi kita sama penjaga toko ya, penjaga Alfamart ataupun Indomaretnya. Tapi ada yang channel yang ngitung ya, itu sekali ngecas dari 0 sampai 100% paling habisnya mentok-mentok di 5.000 teman-teman ya. Karena kan 1 kW sekarang itu 1.400 sampai 1.700 ya, berbeda setiap golongan tarifnya. Yang paling murahnya 1.400. Misalnya ini ngabisin 4 kW, berarti hitung aja 4 kW dikali 1.400, kira-kira segitu. Terus juga nih, ada lagi nih. Tapi ketahanan baterai berapa tahun? Karena harga baterainya sangatlah mahal. Udah bisa dibalikan motor bekas yang masih bagus. Baterai 3 juta itu yang KW. Beli motor bekas yang bagus, ini berapa dulu nih? Sedangkan kalau harga baterai originalnya, ini saya tanya di Yadea resmi ya, itu 3 juta lebih dikit. Kalau misalnya mau cari dan beli motor 3 juta lebih dikit itu kira-kira dapat motor apa? Nah, itu yang dipertanyakan. Belum lagi ongkos benerinya atau biaya perbaiki motor yang hanya 3 juta kita beli daripada beli baterainya. Kalau saya sih lebih milih beli baterainya aja daripada beli motor bekas yang harus kita perbaiki lagi dan nggak pasti nih harganya berapa. Kalau baterainya kan udah pasti nih sekitar 3 juta lebih dikit. Kita udah dapat baterai lagi, kita bisa jalan lagi dengan kondisi motor yang memang motor kita sendiri. Emang masih ketar-ketir sih pakai motor listrik, makanya saya masih tunggu situasi dulu deh. Saya dulu juga gitu teman-teman ya, situasi yang mengharuskan kita untuk beralih ke motor listrik. Saya terakhir itu pakai Vario 150 yang masih model bagus lah ya. Nah, itu per minggu saya isi bensin sekitar 50.000 teman-teman. Jadi per bulan itu bisa di 200.000 rupiah untuk biaya bensinnya aja. Saya pikir-pikir, terus juga ada masuk motor-motor listrik yang baru. Ini ada Yadea masuk. Saya mulai berpikir untuk mengubah kendaraan dari bensin ke motor listrik. Dan alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun nih. Pajaknya juga murah. Kemarin di pajak pertama itu 35.000 rupiah. Dan sekarang sampai lupa saya teman-teman. Karena kemarin kan saya berada di luar kota di bulan 11. Saya lupa bayar pajak nih. Sorry banget ya, saya lupa bayar pajak. Bukan saya nggak taat pajak, tapi karena pajaknya murah jadi saya lupa teman-teman. Ini pajaknya 35.000 rupiah. Jadi memang masih banyak orang-orang yang berpikir, kita ini masih ketar-ketir nih kalau mau beralih ke motor listrik. Sedangkan BBM aja udah mulai naik nih. Untuk dari solar itu Pertamina Deck harganya melambung banget. Bagaimana yang pakai kendaraan-kendaraan konvensional ya, mungkin itu
kan kata Pak Prabowo itu bensin itu hanya untuk orang-orang kaya. Nah, sedangkan kita kaum mending lah ya, kita pakai motor listrik. Meskipun mobil masih mobil bensin. Ya nggak tahu kita ke depan apa ganti mobil listrik atau gimana, kita lihat aja nanti. Tapi untuk motor makanya saya berani nih, udah berani karena kan emang biayanya juga nggak terlalu besar ya. Ini juga kemarin harganya 22 juta, terus juga ada potongan subsidi 7 juta jadi sekitar 15 juta. Jadi ini dulu harganya 15 juta. Memang sekarang belum ada lagi subsidi untuk motor listrik, tapi mungkin next ke depannya ada. Jadi kalau misalnya masih ketar-ketir itu wajar saja. Tapi ini kembali lagi dalam penilaian kita masing-masing. Saya juga pakai ini, tapi baterainya saya jual rongsokan besi tua ganti LFP 4 karena baterai aslinya berat banget, 60 kg lebih dan gantinya hanya 20 kg. Bener banget. Jadi baterainya ini berat banget teman-teman ya. Jumlahnya ada total 6 baterai di dalam sini ya. Di sini ada berapa? 4 atau sini 2 saya lupa teman-teman ya. Untuk bobotnya ini emang motor ini enteng, tapi beratnya di baterai. Saya juga udah berencana nih kalau misalnya ini baterainya rusak, kita akan ganti baterai. Nggak tahu baterai apa ya. Kalau baterai bawaan dia kan seperti yang saya sebutkan tadi sekitar 3 juta rupiah teman-teman. Nah ini nanti kita belum tahu nih, nanti nextnya kita ganti baterai apa yang kiranya bisa dipasang lah di Palembang ya. Kalau di Jakarta kan udah banyak banget tuh yang bisa upgrade baterai. Tapi kalau di Palembang kalau menurut saya itu masih belum banyak teman-teman ya, masih sedikit banget orang-orang yang mengganti baterai. Jadi nanti next kita akan ganti baterainya, tapi belum tahu ya kapan. Sampai pokoknya baterai ini sewak. Nah, kalau ini pasti banyak banget ya yang nanya nih, Bang, kalau mau list dipakai buat kerja PP 60 km jaraknya. Kuat nggak, Bang? Terima kasih. Kalau untuk bekerja, teman-teman ya, sebenarnya kuat-kuat aja. Karena motor ini juga seharian kita pakai di kemarin itu 40 sampai 50 km, teman-teman ya, dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari antar anak sekolah, ke kantor, nganter istri, dan ke pasar, dan sebagainya. Jadi menghabiskan sekitar di 40 km. Kalau misalnya 60 km, sebenarnya masih oke. Karena kan ini kan jarak itu di 100 km normal ya. Ini kan sekarangnya udah 2 tahun, pastinya penurunan baterai itu udah ada. Beda kalau dia yang baru. 60 km PP masih bisa banget teman-teman ya, masih tercover dengan jaraknya yang 100 km. Ya paling mensiasatinya sama seperti saya nih. Sekarang kan memang jarak tempuhnya atau range-nya itu sudah berkurang sekitar 70. Jadi kalau misalnya kita pakai malamnya langsung aja cas. Jadi besok paginya kita akan mendapatkan baterai yang full lagi. Kita bisa pakai lagi kayak gitu. Jadi nggak masalah. Saya juga dulu tuh hampir 50 km dan saya pakai malamnya kita cas santai aja. Ngecas juga kan nggak kita tunggu tuh, malam kan nggak ada aktivitas keluar nih. Jadi pulang kerja diamkan dulu baterainya, biarkan dulu dingin, setelah itu kita barulah cas. Mungkin setelah sholat isya lah ya kita cas dan sampai pagi.